Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Kerendahan hati memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian kami tatkala kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah saat ini, isi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang kami siap renungkan dalam nama Yesus. Amin. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat yang tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan sorga. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang membutuhkan cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan beroleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian, agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut dan mempunyai roh yang tulus, akan melihat Tuhan sebagai Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pujian syukur kami angkat kehadirat-Mu yang kudus, karena kebesaran-Mu nyata bagi kami. Pagi ini Engkau berikan waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum Kami mulaikan semua kegiatan kami. Kami serahkan kehidupan kami, Kami serahkan semua rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu Kami butuhkan,
Engkau akan hindarkan kami dari hal tidak kami inginkan. Engkau pagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan syukur. Dengan pertolongan Tuhan ada berkat kekuatan kesehatan yang kami peroleh. Bahkan Engkau tak akan hindarkan kami dari virus yang sedang merajalela di dunia ini. Engkau tetap tuntun kami terus kepada jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami hari ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Pertolongan jadi bagian anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Karena hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin.